Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial pembuatan pola blus. Perkenalkan, saya Nailatul Iza dari Prodi Pendidikan Teknik Busana Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat pola blus beserta grading dan marker menggunakan aplikasi Richpiece. Nah, berikut aplikasinya. Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan pola blus ini membutuhkan dua jenis software Richpiece. Yang pertama RPDGS untuk membuat pola dan grading, dan yang satunya lagi yaitu RPGMS untuk marker pola. Baik, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai spesifikasi dari desain blus yang akan kita buat. Desain blus ini menggunakan kerah jantung hati dengan penyelesaian jahit kecil, kemudian lengan bishop dengan tambahan manset selebar 7 cm, kemudian terdapat sambungan rok setengah lingkar dengan panjang 25 cm, kemudian warna bahan pada badan utama dan sambungan sengaja dibuat berbeda. Untuk itu, di marker pola nanti membutuhkan kain yang berbeda juga. Nah, berikut beberapa ukuran yang akan kita gunakan untuk membuat pola blus nanti. Baik, langsung saja masuk pada pembuatan pola blus, buka aplikasi Richpiece DCS, dimulai dari pola dasar badan depan, aktifkan rectangle tool, kemudian buat persegi dengan panjang 55 cm dan lebarnya 23 cm. Untuk memudahkan dalam membuat garis, gunakan point tool terlebih dahulu dengan meletakkan titik pada jarak 6,5 cm ke kanan dan 7,5 cm ke bawah. Kemudian pada garis bahu, letakkan titik 12 cm dan turun 3 cm. Kemudian gunakan intelligent pen untuk menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi garis leher dan juga garis bahu. Lalu, edit garis leher menggunakan modify tool sesuai dengan bentuk pola kerah jantung hati. Kemudian, kita letakkan titik ke bawah lagi 7 cm selebar 17 cm. Nah, kemudian turun 7 cm lagi untuk membuat garis pada lingkar badan selebar 23 cm. Kemudian turun lagi 15 cm untuk membuat garis pinggang selebar 21 cm. Kemudian buat garis kerung lengan menggunakan intelligent pen dan modify bentuknya sesuai dengan bentuk kerung lengan. Kemudian hubungkan titik pada pinggang dan panggul. Lalu modify bentuk dari masing-masing pinggang dan panggul. Kemudian mirror pada bagian tengah muka, kemudian beri jarak 2 cm untuk menandai tempat kancingnya dan 4 cm untuk lipatan ke dalam. Setelah itu, buang bagian pojok yang tidak diperlukan menggunakan corner atau shortcut V. Nah, langkah selanjutnya yaitu memberi coupe pada pola badan dengan tinggi 12 cm dan lebar coupe 3 cm. Gunakan pointer, kemudian tarik garis menggunakan intelligent pen. Selesaikan pola dasar badan depan dengan menghapus garis kerangka yang sudah tidak dibutuhkan. Nah, apabila masih ada garis di luar pola yang sudah tidak digunakan dan masih tersambung dengan pola utama, maka putuskan terlebih dahulu menggunakan snip curve atau shortcut Z. Nah, masuk pada pola badan belakang, diawali dengan membuat persegi menggunakan rectangle tool dengan panjang 55 dan lebar 21 cm. Lalu letakkan titik pada 1,5 cm ke bawah dan 6,5 cm ke kiri.
Untuk bahu berjarak 12 cm, kemudian turun 5 cm. Lalu tarik garis leher dan bahu. Kemudian garis punggung 17 cm. Dan ke bawahnya lagi sesuai lingkar pola badan, yaitu 21 cm. Lalu buat garis lengan dengan menghubungkan titik-titik tersebut, kemudian modify sesuai bentuk lengan. Letakkan titik lagi di bawahnya untuk membuat garis pinggang selebar 19 cm. Selanjutnya memberi knot sama dengan badan depan, tinggi 2 cm dan lebar 3 cm. Kemudian hapus garis kerangka yang sudah tidak diperlukan. Nah, masuk pada pola selanjutnya, yaitu pola rok setengah lingkar untuk sambungan pada badan utama dengan panjang sisi 46,7 cm. Lalu drop point pada jarak 21,7 cm yang didapat dari sepertiga lingkar pinggang kurangi 1 cm. Lalu aktifkan tool CRARC untuk membuat lingkaran dengan menarik garis dari titik pusat ke batas pinggang mengelilingi pola. Nah, pola selanjutnya yaitu pola lengan bishop. Buat garis sumbu menggunakan rectangle tool dengan panjang 55 cm. Kemudian drop point pada jarak 12 cm, yaitu tinggi puncak lengan. Dilanjutkan dengan menarik garis ke kiri sepanjang 21,5 cm. Kemudian di bawahnya lagi selebar 16,5 cm. Lalu hubungan titik tersebut untuk membuat garis tepi lengan. Kemudian untuk bagian yang kanan, gunakan tool mirror dengan memilih sumbu, yaitu garis panjang lengan. Lalu gunakan divider untuk membagi garis di bagian kiri 3 dan di bagian kanan 4. Kemudian aktifkan set square untuk membentuk siku sebagai garis bantu. Perhatikan pada layar tampilan video berikut. Setelah itu, hapus garis bagi dari divider tadi menggunakan eraser atau shortcut I. Kemudian sesuaikan garis kerung lengan sesuai dengan perubahan panjang yang telah dibuat menggunakan modify tool. Kemudian hapus garis bantu menggunakan erase tool atau shortcut I. Lalu gunakan divider lagi untuk panjang lengannya dibagi menjadi 6 ruas dan tarik garis menggunakan intelligent pen. Kemudian ubah tipe garis yang ada di dalam pola dengan garis putus-putus menggunakan tool set curve color and sign. Selanjutnya gunakan tool cut apart untuk pecah pola lengan. Klik batas atas dan batas bawah untuk mengatur ukurannya 5 cm, kemudian klik OK. Lalu hubungkan celah garis pada ujung lengan menggunakan intelligent. Nah, akhirnya kita masuk pada pembuatan pola manset. Pertama, buat persegi dengan rectangle tool ukuran 17 x 7 cm. Karena ini pola terakhir, maka kita mulai perfect untuk membuat pattern yang sesungguhnya. Kemudian aktifkan tool grain line untuk menentukan arah serat kain. Begitu juga dengan pola lengan, perfect atau shortcut W, kemudian grain line. Perhatikan pada layar tampilan video berikut. Lalu aktifkan tool add seam untuk memberikan kampuh pada pola kain. Begitu juga dengan pola manset, masing-masing 1,5 cm. Kemudian lakukan hal yang sama pada pola rok setengah lingkar.
Nah, jika masih ada garis yang tersambung dengan pola, gunakan snip curve untuk memotongnya. Lalu perfect, trend line, dan kemudian add seam. Khusus kampo pada ujung rok, gunakan kampo yang berbeda, yaitu 4 cm. Kemudian penyelesaian pola badan, perfect terlebih dahulu, lalu grand line, dan kemudian add seam. Sama seperti rok lingkar tadi, bagian bawah yaitu 4 cm, bagian yang lainnya tetap 1,5 cm. Setelah itu jangan lupa untuk menandai lubang kancing. Gunakan tool buttonhole serta input jarak dan jumlah kancingnya, dan klik OK. Nah, begitu juga dengan pola lengan manset, yaitu terdapat 2 lubang kancing. Ya, semua bagian dari pola blues sudah jadi. Lepaskan hasil pattern dari pola kerangka menggunakan move pattern dan susun hingga rapi. Selanjutnya kita masuk pada penamaan pola. Klik pattern yang akan diberi nama pada daftar pattern, kemudian tentukan jumlah lembar pola yang dibutuhkan, lalu apply. Lakukan hal yang sama pada semua pola. Perhatikan pada layar tampilan video berikut. Setelah itu, buka lipatan pola menggunakan pattern simetri pada pola badan bagian belakang dan pola rok setengah lingkar dengan cara klik pada garis sumbu sebagai pencerminan. Pembuatan pola blues sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu penyimpanan file. Simpan pola yang sudah Anda buat pada device Anda. Nah, sampailah kita pada grading pola blues. Gimana? Masih semangat kan? Pada tahapan grading ini, kita masih menggunakan RPDGS. Untuk memulai grading, siapkan ukuran selisih dengan input masing-masing ukuran pada size table. Perhatikan pada layar tampilan video berikut. Setelah selesai, kemudian simpan ukuran pada device Anda. Selanjutnya, aktifkan grade table pada toolbar. Kemudian pilih titik-titik tertentu yang akan digrading, dimulai dari leher, lengan, pinggang, dan kemudian panggul. Lalu input selisih ukuran. Jika di atas atau di bawah, maka input pada kolom Y. Jika di kanan atau di kiri, maka input pada kolom X. Kemudian klik XY non-equal Shift B, maka akan muncul hasil grading. Lakukan hal yang sama pada titik yang lainnya. Jika selisih grading sama, bisa gunakan copy and paste grading. Perhatikan pada layar tampilan video berikut. Ya, grading pola sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya yaitu penyusunan marker pola. Pada marker pola ini, kita sudah beralih pada RPGMS. Terdapat dua area, yaitu berwarna putih untuk keterangan pola dan berwarna hijau untuk rancangan bahan.
Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu pilih marker pada menu bar, kemudian pilih Works Unit guna mengubah satuan dalam sentimeter dan 2 angka di belakang koma. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya, klik File pada menu bar, kemudian akan muncul marker definition. Lalu input judul dan panjang lebar kain dan jumlah lembaran 1, layout mode single, dan klik OK. Kemudian mode file pola yang sudah dibuat tadi, maka akan muncul tabel order for marker making. Kemudian isi tabelnya dimulai dari nama, pola, kemudian bahan yang akan digunakan, dan pastikan karena bahannya ada yang berbeda, jadi materialnya sedetail mungkin diketik. Ada yang berwarna ungu dan berwarna putih untuk rok setengah lingkarnya. Kemudian centang pada set shrinkage for roll piece with same material, lalu keep the setup, lalu tentukan berapa jumlah pada masing-masing ukuran S1, M2, dan L3 baik pada pola kain yang berwarna ungu maupun pola kain yang berwarna putih. Kemudian klik OK, maka akan muncul keterangan pola pada bagian yang berwarna putih. Pastikan ada yang berwarna ungu dan ukurannya sudah benar, jumlah polanya juga sudah benar, dan yang berwarna putih pola sudah benar dan jumlahnya juga benar. Selanjutnya, pilih nesting pada menu bar, kemudian klik Start Auto Nesting. Maka secara otomatis pola akan muncul pada rancangan bahan yang dilengkapi dengan informasi lengkap di bagian kanan bawah. Nah, karena di awal tadi kita cuma masukkan panjang kain 5 meter, maka di sini kainnya kurang. Jadi garis ini berwarna merah. Kita atur dulu fix length. Nah, sudah. Perhatikan informasi pada kanan bawah. Di situ tertera 42 pola dengan efisiensi 78,11% dan panjang kain yang dibutuhkan 657,44 cm. Kemudian lebar kain yang dibutuhkan yaitu 150 cm dan banyaknya lembar yaitu 1. Setelah itu lanjut pada pencetakan pola. Selanjutnya simpan marker pola pada device Anda. Ya, demikian penjelasan mengenai bagaimana cara membuat pola blues menggunakan aplikasi Reachbase. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat mencoba. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.